mengawali kegiatan ini, marilah kita buka bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya, Agus Barkah, yang diberikan amanah oleh panitia untuk mendampingi Bapak Ibu untuk memandu kegiatan pada kegiatan hari ini. Dan pada saat ini, saya akan membacakan narasumber yang akan memandu kita semua yang berbagi. Pertama, biodata beliau adalah Bapak Didin Setiawan, SPD MPD, beliau lahir di Bandung, alamat rumahnya Jalan Sukamenak 36 Sayati Margahayu, Kabupaten Bandung. Profesi beliau pada saat ini adalah pengawas Madrasah Aliyah Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan yang telah beliau tempuh, pendidikan terakhir S2-nya di UPI Bandung, Geografi. Moto hidup beliau adalah jadilah manusia yang berguna dimanapun kita berada. Nah, itu mungkin CV dari Bapak Didin Setiawan. Waktu dan setempat sepenuhnya mangga dipersilakan kepada Pak Didin untuk memberikan paparan materinya. Mangga Pak Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Dengaran Pak, jelas. Oke, makasih. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, kita ada di kelas kecil geografi, kebetulan ada 13 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ada 13 peserta, hari ini ada 8 atau 7 ya. Nah, saya sebenarnya menjadi badal. Tadinya saya ingin menjadi berdua dengan Pak Abdul Latif, beliau ketua MGMP se-Jawa Barat. Dia di UPI, dia senior saya, jadi beda setahun lah gitu ya. Nah, tapi tetap berhubungan baik. Beliau sekarang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yakni mungkin lagi berhasil sehingga kami menjadi tim sendiri gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini sebenarnya kita punya 4 agenda tujuan kegiatan hari ini. Yang pertama, kita akan mencoba memahami mekanisme analisis ya, dari mulai SKL ya, KIKD dan juga IPK ya. Ini adalah salah satu tujuan yang harus kita ikuti gitu. Kedua, kita akan mencoba memahami bagaimana menyusun sebuah silabus. Meskipun silabus sudah ada formatnya ya, yang 3 kolom. Dari mana gitu ya, misalnya seperti itu. Cara yang memasukkannya. Dan yang ketiga, memahami mekanisme penyusunan RPP. Nah, ada yang bilang RPP 1 lembar, ada yang bilang RPP sederhana gitu ya. Ya, ini RPP aja lah. Dan yang keempat, kita memiliki RPP hasil penyusunan sendiri. Jadi harapkan hari ini sampai 4-5 hari ke depan, Bapak Ibu sudah memiliki RPP hasil karya sendiri. Gitu ya. Bisa dipahami Bu ya? Ya, paham. Sambil kalau ada yang ingin ditanyakan boleh Ibu acungkan tangan ataupun mic-nya bisa dibuka nggak Pak Agus? Bisa ya? Bisa sendiri Pak, bisa. Tolong Ibu Yani mic-nya dimatikan dulu. Bapak Ibu bisa instruksi aja kalau saya lagi. Bisa dipahami Bu ya? Jadi kita interaktif, jangan saya 1 jam ngobrol Ibu Bapak diam saja gitu. Oke. Saya dipahami Bu ya, kita punya 4 kegiatan hari ini. Kita Pak Agus tinggal jangan lebih dari jam 12 ya. Nah, jangan lebih. Iya Pak, betul. Jam 13 saya masuk kelas lagi dikasih PS, SMP MTS tadi. Siap. Kayak gitu. Maraton lah nggak apa-apa. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kita sebagai guru itu yang dikatakan guru profesional itu salah satunya adalah punya kewajiban bagaimana membuat perangkat pembelajaran sendiri. Meskipun tidak haram atau boleh-boleh saja kita mencari, mengunduh dari berbagai sumber. Nah, salah satunya dari internet ya. Bapak Ibu gunakan konsep ATM ya, bagus mesti tahu kan. Jadi kita ATM itu apa? Amati, kemudian apa? Tiru dan modifikasi. Jadi kalau tidak salah saya kemarin nge-share ada video kecil di grup geografi tentang bagaimana mengunduh RPP, tetapi kita tidak copy paste plug tapi dirubah di ruang guru dan di portal guru belajar ya, itu ada. Seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Permendikbud 2016 ya, Bapak Ibu sudah tahu ada 4 keputusan. Pertama,
Permendikbud nomor 20, nomor 21, 22, dan 23 tahun 2016 tentang apa? Tentang standar kompetensi lulusan, SKL dulu kan ya. Kemudian nomor 21 tentang standar isi, nomor 22 tentang standar proses, dan nomor 23 tentang standar penilaian. Kemudian di nomor 37 yang tahun 2018 ada tentang KIKD, ya, artinya penyempurnaan dari 2016. Tapi tidak semua dirubah sebenarnya. Tidak semua dirubah. Yang berubah itu untuk beberapa bagian saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini di kurikulum 2013 yang telah kita lakukan sejak tahun 2010 ya, kalau kita ini, enggak apa-apa, 2014 kita ini, 2015 ya, di Kemenag itu 2015 sudah mulai. Kita harus memahami kelima dokumen ini. Bapak Ibu sudah punya kan? Permendikbud 20, 21, 22 ini sudah punya Bu ya? Nah, sudah punya kan? Pasti sudah punya. Dan kalau nggak punya bisa diunduh lah. Nah, kita akan mencoba membuat suasana baru begini. Nah, suasana baru itu apa? Suasana baru di mana kita akan membuat kegiatan belajar itu menarik. Ya, karena sekarang ini di kurikulum 2013 ini, yakni berorientasi kepada siswa, ya. Jadi tidak hanya berorientasi kepada sendiri, tapi berorientasi kepada siswa, gitu, belajarnya seperti itu. Jadi inilah dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu miliki, ya. Kalau tidak ada, sudah nanti bisa diunduh, ya. Kalau pasti akhirnya udah punya ini semua. Kita lanjut Bu ya. Lanjut. Masih kedengaran suara saya Pak? Masih ya? Masih jelas, Pak? Oke, makasih. Jelas. Makasih. Baik, sekian. Lihat dari pengertian undang-undang, ya, menurut Undang Fisika tahun 2003 dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana. Ya, jadi kita harus buat rencana ini dan pengaturan. Jadi selain rencana juga ada aturan main, rule of game-nya. Tentang apa? Tentang tujuan, tentang isi, dan bahan-bahan pelajaran, serta cara yang digunakan. Jadi bagaimanapun juga, kita sebagai guru itu harus tahu apa kurikulum yang akan kita ajarkan di madrasah sekolah kita ini. Jadi kita harus tahu apa rencananya, bagaimana pengaturannya, apa saja yang akan disampaikan, tujuan dari pembelajaran, isi pembelajaran, bahan-bahannya atau materinya apa saja yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi artinya kurikulum ini memang suatu keharusan dan dokumen yang harus ada di tiap sekolah atau madrasah sebagai lembaga formal dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi bahkan. Nah, kalau kita gambarkan apa dari isi kurikulum, nah, kalau kita bagian sini, di situ ada 4 poin. Pertama ada tujuan, kedua ada isi dan bahan, ketiga ada cara, keempat ada pengaturan. Nah, tujuan, isi, cara, dan pengaturan ini adalah pokok-pokok atau poin-poin yang ada dalam sebuah kurikulum. Di mana tujuan itu akan mencapai kepada kompetensi minimal. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus disampaikan bahwa tujuannya agar anak kita itu punya kompetensi minimal. Kedua, isi dan bahan atau materi. Ya. Materi. Kemudian cara. Ya, cara. Pasti kalau cara itu akan membuat sebuah proses gitu ya. Dan terakhir pengaturan itu bagaimana kita mengadakan sebuah penilaian. Jadi dari mulai kompetensi yang akan kita sasar, materi yang akan kita ajarkan, proses yang kita gunakan, dan penilaian akhir yang akan kita laporkan, itu semua satu rangkaian yang satu sama lain saling melengkapi. Tidak bisa kita hanya satu materi saja. Pokoknya guru harus tahu materi. Betul, guru harus menguasai materi. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Itu perlu teknik tersendiri. Cara mengelola kelas, proses pembelajaran, metode yang digunakan, sampai kepada penilaian. Ketika penilaian pun ada langkah kedua. Bagaimana kalau anak itu di bawah KKM? Pasti harus remedial, Bu ya. Kalau di atas, kalau sama atau ya, maka ada pengayaan. Nah, jadi inilah satu rangkaian, kalau saya sederhanakan menjadi pola pikir yang kita harus sama-sama sikapi sebagai seorang guru.
Bisa diteruskan Pak ya, Agus? Oke, teruskan ya. Baik. Kemudian, nah, ya udah. Ini, oke. Kemudian tujuan dari pendidikan nasional di pasal 3 sekitar tahun 2003 dikatakan tujuan dari pendidikan nasional itu apa? Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi inilah tujuan payung besarnya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ya. Jadi payung besarnya, ada tujuan akhirnya secara normatif, kita sebagai guru ada ujung tombak terdepan dalam rangka menciptakan peserta didik yang tadi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Jadi memang pada awal tujuan yang paling utama itu adalah agar terciptanya manusia-manusia Indonesia atau peserta didik yang bertakwa gitu. Ke bawahnya jelas ada cakap, ada kreatif, itu otomatis turunannya. Di mana dari tujuan ini kita coba petakan menjadi ada sikap, 5 sikap ada 2, ada spiritual dan ada sosial. Yang spiritual apa? Yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita ketika mengajar di kelas meskipun kita belajar geografi, tetap tujuannya anak itu dia beriman, jangan lupa sholatnya ya. Kalau yang muslim ya, kalau yang bapak ibu mengajar di SMA negeri itu pasti ada agama lain ya. Nah, sikap sosial bagaimana? Berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan seterusnya. Ini adalah tujuan yang harus kita sampaikan kepada anak ya. Dan setelah sikap ke pengetahuan. Nah, yakni tujuannya dia agar berilmu, punya pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk bekal dia mengarungi kehidupan di dunia ini, ya, terutama. Dan keterampilan. Nah, keterampilan bagaimana dia bisa cakap dan juga dia bisa kreatif. Cakap mengelola, kreatif dalam bekerja. Nah, ini adalah rambu-rambu yang harus dimiliki oleh peserta didik yang akan kita ajarkan. Bisa dipahami Bu ya? Terlalu cepat nggak Pak? Cukup ya? Nah, takutnya terlalu cepat bicara ini. Oke, teruskan ya. Oke. Kemudian mekanisme. Nah, mekanismenya macam-macam nanti. Nanti bisa bentuknya diskusi teknis dan nanti ada kerja mandiri ya. Kita bikin kerja mandiri agar Bapak Ibu punya tugas-tugas yang dikerjakan di rumah tentunya nanti. Terserah pengumpulannya Pak Agus apakah nanti akan di Google Class atau di grup WA saja, manggalah kita ikut saja mana yang terbaik ya, bagaimana bagusnya mau di Google Class ayo di WA saja grup mangga itu nanti panitia yang ngatur untuk teknis bagaimana pengumpulan tugas seperti itu. Teruskan nih, nah, landasan hukumnya apa saja? Di peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 tentang guru di pasal 52 ya, tentang beban kerja guru, nah dikatakan guru itu wajib merencanakan, itu apa? Melaksanakan, apalagi menilai hasil, apalagi membimbing, apalagi melatih, apalagi mendapat tugas tambahan, ya. Itu adalah tentang beban kerja guru. Jadi ada 6 Bu ya, Bapak Ibu datang ke sekolah hanya mengajar, tidak Bapak itu bukannya mengajar, Ibu menjadi pembimbing. Ibu menjadi penilai. Nanti saya tanya deh, apa sih bedanya menilai dengan pembimbing ya? Gak melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai pembina eskul ataupun sebagai wakil kepala, gitu ya. Melatih, ya, dan sebagainya. Tugas guru itu bukan hanya sekedar mengajar, menyampaikan pengetahuan, tapi tidak hanya itu. Maksud kita bertanggung jawab bagaimana mendisiplinkan anaknya, meningkatkan akhlaknya, keterampilannya. Itu tugas kita Bu, ya sebenarnya. Kemudian apalagi beban kerja guru itu? Di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya di pasal 6 dikatakan kewajiban guru merencanakan pembelajaran atau merencanakan bimbingan kalau yang BK itu ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan pembelajaran bimbing
Suaranya tidak ada Pak Din ya? Halo, jelas nggak, Bu? Ya, atas Pak. Ayo Pak, yuk. Keras Pak. Lep-lepan. Pak Din? Assalamualaikum Pak Din. Suaranya terputus-putus Pak Din. Assalamualaikum Pak Din. Assalamualaikum Pak Din. Oke. Soalnya masih belum muncul Bapak Ibu. Yang lainnya ada apa kedengaran? Nggak ada suara Pak, nggak ada kedengaran. Oke. Jadi tidak ada kedengaran. Makasih Pak. Pak Dinin suaranya nggak kedengaran tuh. Apa ada kabel sinyal di sana? Mungkinan gangguan kali. Oh iya, hitung ya Bapak Ibu. Ada. Bagus, halo? Ya Pak, ayah nama. Siap. Ya, aduh. Oh, kayaknya sinyal deh Pak Din. Masih tidak ada suara? Halo? Ya Pak Din, sok, ayah. Atas. Jelas ya? Atas. Ya, Pak lanjut. Hilang lagi Pak. Ya. Jelas, Pak. Masih hilang muncul. Putus-putus. Terputus-putus Pak Din. Kalau suara saya kedengaran Pak Hamzah ya? Jelas sekali Pak Gus. Oke. Juan. Apa bisa didengar? Terputus-putus Pak. Terputus-putus. Kan ini kemudian Masih putus-putus Pak Deden, kurang jelas.
share screen-nya hilang Pak Din. Oh ya, bentar, ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi ya tuh ya. Siap, siap. Oh, jelas, suara jelas. Suara sudah jelas. Ya, jelas. Oh. Screen-nya Ini hilang. jelas, udah ketemu, udah kelihatan Pak. Suara jelas. Lagi ini. Sudah mulai jelas. Ya, sudah Pak, mangga. Lanjut. Diulang lagi jangan. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Ya, diulang Pak. Tadi tidak jelas kedengaran tadi. Oke, siap. Oke, hari ini Bapak, Ibu, ya kita punya 4 tujuan, ya. Bisa dijelas ya? 1, memahami mekanisme analisis KSKD. Jelas Pak? Kedua, memahami penyusunan silabus. Jelas Pak ya? Ketiga, memahami mekanisme penyusunan RPP. Keempat, memiliki RPP hasil penyusunan sendiri. Bisa ditangkap Pak Agus? Siap, sudah 6. Langsung saya ke tadi ke Oke, makasih. materi yang slide ke berapa tadi itu. Ini sudah jelas tadi Pak. Langsung saya ke slide. Oke, ini jelas? Ini Sudah. jelas ini? Udah, jelas Pak. Udah, Jelas. oke. Nah, Yang terakhir saja Pak tadi. Yang terakhir tadi. Ini? Ya ini. sudah Ya, ini. sudah tadi ini. Ini ya. Baik. Yang ya oke. Tujuan Pak. Ini. Ini diulangi lagi ya. Baik. Yang Jadi mekanisme Bapak Ibu coba, kalau Pak. saya simpulkan. Apa? Yang mekanisme slide 6 coba Sampai Pak. sini ya, betul? Oh, ini Nah ini itu. jelas? Ini udah? Slide 5. Oh, ini yang hilang ya? Slide 6 tadi mulai ya. Nah, siap. Itu Pak. Oke, mangga. Baik, saya ulangi sebentar. Jadi tujuan dari pendidikan nasional di pasal 3 sisi tahun 2000 itu ada poin-poin yang harus itu pertama ya, berkembangnya potensi ya ntar. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebentar, ada telepon, saya matiin dulu ya. Nah, ulangi, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah payung hukumnya, Pak ya, payung hukumnya. Oke, bisa jelas, Pak ya? Oke, jelas. Nah, kita sebagai guru ya berkewajiban bagaimana menyampaikan kepada anak itu ya agar anak memiliki sikap spiritual, sikap sosial. Ya, kayak 1, kayak 2. Kemudian yang ketiganya pengetahuan dan terakhir ada keterampilan. Nah, keterampilan itu adalah cakap dan kreatif. Kalau pengetahuan bersifat ilmu. Sudah jelas Pak ya ini ya? Oke. Nah, jadi artinya tolong buka HP A. Nah, jadi artinya kita punya sekarang bagaimana mekanismenya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mekanismenya diskusi, teknik diskusi, kemudian kerja mandiri. Ada sampai sini Pak ya? Jelas sekarang suaranya? Jelas Pak. Halo, Agus? Jelas. Jelas. Ya, hilang lagi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ditugaskan oleh kami bagaimana teknik untuk diskusi dan mekanismenya. Kita lanjut nih ke sini. Nah, landasan hukum. Saya sampai sini ya. Nah, di peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 tentang beban guru, ya, tentang guru, ada beban kerja guru di pasal 52-nya. Apa saja? Pertama, merencanakan. 2, melaksanakan. 3, menilai, ya, hasil. Membimbing, melatih, dan mendapat tugas tambahan. Ada 6 ya. Bisa diulangi Pak, ada 6 tugas guru di dalam PP 74 tahun 2008. Ya. Tidak hanya mengajar, tapi kita juga wajib membimbing, melatih, termasuk tugas tambahan sebagai wali kelas, wakil kepala, dan seterusnya. Oke. Jelas Pak ya? Oke.
Di Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya di pasal 6, di mana dikatakan bahwa kewajiban guru merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran, termasuk bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingannya, serta melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan juga pengayaan. Ya. Halo, Pak Agus masih jelas soalnya? Masih jelas, Pak. Terus? Terus. Oke, makasih. Takutnya hilang nih. Nah, ya, kalau hilang di kontak aja. Yang ketiga di Permendikbud RI nomor 22 tentang standar proses di lampirannya dikatakan setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Kemudian setiap pendidik atau kita guru ya pada satuan pendidikan wajib menyusun RPP. Jadi RPP itu memang di dalam Permendikbud 22 tahun 2011 wajib guru membikinnya. Ya. Terlepas dari Bapak Ibu itu hasil copy paste dari yang penting dibikin oleh sendiri. Tadi dengan 3 ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Tetap Bapak Ibu tidak akan mungkin harus membuat sendiri dengan cara memodifikasi dari hasil temuan, baik itu melihat dari teman ataupun searching di internet. Lanjut Pak ya. Oke. Nah, perencanaan pembelajaran. Desain pembelajaran seperti apa? Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Tadi Bu ya, Permendikbud 20, 21, 22, dan 23 ya. Itu adalah Permendikbud 2016 tamat tadi yang 2018 ya tentang KIKD itu. Itu dokumennya harus dibaca dulu. Kemudian apa? Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu lihat lampiran di Permendikbud itu lihat yang biografinya saja yang kita ambil ya. Jadi silabus itu merupakan kerangka acuannya ya, kerangka acuan yang harus kita isi sendiri ya. Dari copy paste ya dari Permendikbud itu bukan bikin sendiri, sudah tinggal memindahkan menurut saya ya. Apa itu RPP? Ulangi ya. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi Bapak boleh bikin satu RP itu satu pertemuan boleh. Apakah itu satu lembar modul lembar itu teknis ya. Tidak harus satu lembar juga nih. Boleh aja Pak, saya bikin RP untuk 4 pertemuan boleh. Kalau RP 1 tahun nggak mungkin ya. 1 KD lah minimal ya untuk 2 pertemuan, 4 pertemuan dan sebagainya. Itu mata pelajarannya. Ya. Nah, tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD itu. Jadi kan KD sudah ketahuan nih. Di Permendikbud ada KD-nya apa? Nah, jadi RPP itu adalah cara atau jalan menuju tujuan agar anak sampai kepada kompetensi dasar minimal itu. Bisa dipahami Pak ya? Bagus, jelas? Oke, jelas ya? Jelas Pak. Nah kemudian RPP itu dikembangkan dari silabus. Jangan sampai gini, RPP-nya begini, silabusnya berbeda, berarti itu nggak nyambung. Ya. Kok beda KD di RPP dengan KD di silabus? Ini sering terjadi ketika kami pemeriksaan Pak ya. Dan mohon sekali lagi, RPP itu dibikin setelah silabus jadi. Supaya apa? Supaya sama KD-nya gitu. Ya. Pertemuan ke-1, pertemuan ke-2, sebagainya. Teruskan. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD, mencapai kompetensi dasar. Kemudian, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif. Jadi, RPP itu harus menciptakan suasana agar tidak kaku ya. Ada interaksi, ada tanya jawab, ada hubungan yang harmonis ya. Beda dengan zaman dulu ya. Ketika itu guru itu terlalu dikatakan guru kita sebagainya. Kita harus punya interaksi yang bagus ya. Sistematis, berunut lah gitu.
agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif. Jadi memberikan inspiratif, memberikan semacam harapan atau keinginan agar anak bergerak, tergerak hatinya itu. Udah menyenangkan. Jangan sampai kita belajar di kelas, anak ketakutan. Atau bahkan kebalikannya. Ya, anak terlalu ribut di kelas. Ya, yang sedang-sedang saja. Ya, boleh tanya jawab, tapi tetap di dalam kondisi yang wajar. Menantang, apa itu menantang? Anak akan menjadi tertantang untuk melakukan sesuatu yang baik. Menantang, oh kalau kita sedang belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan, anak akan berpikir bagaimana agar hujan ini menjadi berkah bagi kita. Misalnya untuk tanaman, ya, untuk agar hujan ini bermanfaat, bikin irigasi, itu kan menantang. Ya, kita seorang guru geografis bisa menjelaskan bahwa proses terjadi hujan itu dari mulai hulu sampai hilir sudah jelaskan begitu, sudah tahu. Tapi manfaatnya itu untuk manusia apa? Untuk pertanian, untuk mengalirkan air di irigasi, untuk bendungan membangkit tenaga air dan sebagainya. Mulai efisien, kita ajarkan kepada anak agar dalam RPP itu efisien, tepat sasaran. Ya. Apalagi memotivasi peserta didik untuk berpartisipatif. Jadi ketika kita mengajar, usahakan kita tanya, paham anak-anak? Jangan 1 jam ceramah terus. Itu sekarang ini ya, nggak akan sejam tapi ya. Tapi interaktif ya. Serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Jadi diusahakan anak itu punya prakarsa atau keinginan untuk inisiatif sendiri. Kreatif, bagaimana dia mengembangkan kemampuan nalarnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Dan kemandirian. Apa itu? Agar anak itu betul mandiri, tidak terlalu sering kita bimbing seperti anak-anak yang pendidikan yang dasar. SD kan harus lebih. Nah, kalau anak SMA itu harus ada kemandirian. Siapa? Anak itu disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Serta perkembangan fisik. Serta juga psikologis. Sebab memang mengajar di SMA, MA itu akan berbeda psikologisnya dengan anak di TK atau pendidikan dasar. Ya, di SD katakan seperti itu. Itu kita mengenal juga psikologi pendidikannya. Bisa dipahami bagus? Jelas ya? Oke. Jelas. Next. Nah, yang harus dilakukan kita sekarang apa? Pertama, Bapak Ibu baca dulu analisis SKL-nya, KIKD dan IPK-nya. Jadi Bapak Ibu setelah memiliki dokumen Permendikbud tadi 20, 21, 22, 23 ya, yang satu rang itu, lihat yang geografinya saja ya. Dari situlah bahan bakunya. Untuk apa? Untuk menyusun silabus. Apa sih KIKD untuk kelas 10 geografi, kelas 11 geografi, kelas 2 geografi? Itu saja Bapak kuasai. Di situ KIKD-nya. Ya. Maksud bagaimana indikator pencapaian kompetensinya. Jadi dari segini, di dalam KD itu anak memahami tentang proses jagat raya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa? Apakah hanya memahami saja? Apakah hanya mengenal saja? Atau bisa menyebutkan? Atau memang IP itu harus kata-kata kerja ya? Ya, menghitung, menyebutkan, dan sebagainya. Oke. Itu kita alihkan ke silabus. Nah, silabus sudah beres, baru ke RPP. Nah, di RPP itulah penjabaran detil bagaimana seorang guru langkah demi langkah disampaikan di dalam kelas. Jadi RPP itu adalah teknis mengajar di dalam kelas dari pembukaan, ya, kemudian sampai isi materi, sampai penilaian, sampai penutup penilaian, gitu ya. Itu adalah rangkaian yang harus dilakukan. Ini adalah bagian dari yang sangat esensial. Dari 18 komponen ya, yang dalam proposal kan kita ingin 18 komponen ada ya. Dari mulai kalender akademik sampai kepada penilaian. Sama KKM gitu ya. Nah ini yang ya kita hari ini cukup ini dulu lah. Cukup ya. Next, teruskan. Nah, bagaimana menganalisis sebuah SKL, KI, dan KD gitu ya. Nah intinya secara sederhana, menganalisis SKL, KI, dan KD, kita membaca dulu apa SKL-nya, standar kompetensi lulusan di SMA, MA itu apa, ya. KI, KD-nya apa, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Jadi Bapak Ibu silakan baca khusus yang geografi di Permendikbud 20, 21, 22, 23 itu
tentang KIKD-nya, standar prosesnya, standar penilaiannya. Kemudian kita petakan sekarang ranahnya, kompetensinya, keterkaitannya antara KD dan antar mata pelajaran. Kemudian kita mengidentifikasi dengan kontekstual, dengan kehidupan nyata, yang istilah sekarang dengan HOT ya, high order thinking, dan LOT, lower order thinking ya. Jadi artinya ini yang terakhir sudah begitu paham lah familiar bagaimana bikin kita soal-soal yang sifatnya high order ya, yang tingkat tinggi lah. Bukan hanya menyebutkan, bukan hanya menghitung, tapi bagaimana menganalisis. Apalagi nanti Februari 2020 kan SMA akan AKM Pak ya. Soal-soal AKM itu berbeda dengan UN Pak. Di mana itu lebih banyak narasi dulu, narasi. Kemudian dari narasi itu anak disuruh setelah narasi kan bagian literasi ya, disuruh bagaimana membuat numerasi bukan matematik ya. Artinya bagaimana data-data yang disampaikan dalam sebuah soal AKM itu bisa dijadikan bahan agar anak bisa membuat analisis. Itu nanti di bab lain lah bagaimana membahas AKM. Tapi yang jelas intinya kita harus mampu membuat soal-soal yang sifatnya itu ya tadi high order thinking ya, mencipta yang C6 kan ya, crit ya istilahnya. Bukan hanya menyebutkan gitu ya. Itu yang C1, C2, C3, C4 itu adalah sudah high order. Saya teruskan aja ke berikutnya. Nah, tinjauan HOT para ahli. Ya, itu loncat nih, maaf, loncat. Oke, ini sini dulu. Nah, pengertian dan konsep. Apa itu SKL? SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Jadi bagaimana SK itu sebuah potret yang diharapkan ada dalam jiwa siswa itu di akhir, di ujung ketika dia lulus. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa agar dia sikapnya baik. Kemudian apa pengetahuannya dia berkembang. Apalagi keterampilan dia mampu dan cakap. Jadi SKL itu memang tujuannya ke sana. Jadi finishnya dalam pembelajaran itu ke SKL. Ya, itu pahamnya. SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kalau kita SMA MA berarti ya. Jadi diharapkan di SKL itu di ujungnya itu anak mampu bla bla bla, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 poin tadi itu. Sekarang apa itu KI? KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Jadi ini SKL kan finishnya nih. Nah, untuk mencapai SKL ini perlu ada kompetensi inti. Jadi kunci untuk masuk ke SKL itu ada kemampuan mencapai dari peserta didik. Pada setiap tingkat tentunya. Tingkat dasar, menengah, itu berbeda. Dan per kelas atau program yang menjadi ya, landasan pengembangan kompetisi dasar. Nah, ya, jadi dari inti kita beralih ke KD. Apa itu KD? KD adalah kemampuan untuk mencapai KI. Jadi kalau di sebuah tanaman SKL yang nomor 1 di bawahnya. Kalau ingin 1 nomor 2 dulu ada KI. Nah, agar KI sampai juga ada KD gitu. Jadi KD itu adalah kemampuan untuk mencapai KI yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dengan demikian, KD berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu mata pelajaran yang mengacu pada tadi KI dan KD. Dan KI KD dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran sesuai dengan KI-nya. Dan yang terakhir apa? Terakhir IPK. IPK merupakan kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD ya, pada KI 1 dan KI 2, kayak sikap spiritual dan sosial ya. Dan kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD, KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, KI
3 dan E4-nya. Jadi kalau saya simpulkan dari yang ini, antara SKL, KI dengan KD, kata-kata operasionalnya yang dapat diukur itu di IPK. Ulangi. Jadi IPK itu harus terukur, ya, dapat diukur, dan itu menggunakan kata-kata kerja. Ya, kata-kata kerja itu sudah jelas lah, nanti ada contoh-contohnya belum kata kerja. Bagus sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas. Takut bilang lagi suaranya gitu. Bagus, Pak. Bagus. Lanjut. Terima kasih. Saya teruskan. Bentar lagi. Yang tinjauan hot, ahli. Anderson dan Cattell itu pertama kali yang menyebutkan istilah hot itu ya. Di mana dia mengatakan hot itu meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi kalau pada tingkatan C4, C5, C6 itu ya, kan dari Bloom juga teorinya kan, oleh A.W. Anderson kan disempurnakan kan nih. Jadi anak itu diharapkan harus punya kemampuan tingkat tinggi, tidak sekedar menyebutkan ataupun sekedar mengidentifikasi, tapi bagaimana dia mencipta, mengcreate, mengevaluasi. Beginilah supaya anak ketika melihat banjir, bisa dibayangkan ya, saya lihat itu yang terpikir anak, kenapa banjir? Ya kan, betul. Kenapa ada banjir? Kalau begitu hujan itu menjadi musibah. Nah, jangan berpikir tidak. Hujan itu kan rahmat bagi manusia, ya, bagi kita. Tapi bagaimana hujan ini bisa kita oleh manusia dialirkan ke sungai-sungai, irigasi, tidak menimbulkan banjir. Maka dibuatlah saluran-saluran, pipa-pipa penyaluran air. Jadi dalam konteks kejadian alam, kita sebagai orang geografi, ya, harus bisa menciptakan agar anak itu punya kemampuan tanda kutip ya, menaklukkan alam dengan teknologi tentunya ya, untuk kesejahteraan manusia. Jadi hujan itu bisa menciptakan tenaga listrik, tenaga hujan, memang maksudnya bukan hujannya tapi airnya kan gitu ya, dengan PLTA-nya. Juga hujan juga untuk pertanian dan sebagainya. Nah, dengan demikian istilah hot itu menjadi mulai ramai ya 2 tahun terakhir ini, harus disampaikan seperti itu. Dengan 5M itu yang masih ingat ya, dengan pendekatan saintifik ya, 5M. Ya. Kemudian Heong et tahun 2011 mengatakan ya, bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi diartikan apa? Sebagai keterampilan seperti berpikir kreatif dan kritis, menganalisis pemecahan masalah, dan visualisasi. Jadi perlu divisualkan. Bentuknya apa? Bisa dalam bentuk diagramnya macam-macam, dalam bentuk gambar, dalam bentuk peta, ya. Itu adalah kemampuan tingkat tinggi. Apalagi keterampilan ini melibatkan mengkategorikan item, membandingkan dan membedakan ide-ide, ya, dan teori-teori, mampu menulis serta memecahkan masalah. Itu pendapat kedua. Apa kata Brockhaus tahun 2010? Yang dimaksud dengan berpikir tingkat tinggi atau apa? Berarti kemampuan peserta didik untuk menghubungkan ya, pembelajaran dengan hal-hal lain yang belum pernah diajarkan. Jadi kata Brockhaus ini dikatakan bahwa untuk tingkat tinggi bagaimana dia menghubungkan apa yang dimiliki di bangku sekolah ketika dia nanti di lapangan. Bisa dihubungkan. Apa sih manfaatnya saya belajar tentang peta? Oh, dengan peta kita memudahkan dalam bikin aplikasi untuk mengantar barang. Sekarang banyak aplikasi yang menggunakan Google Map ya untuk mengantar barang, untuk sampai ke tujuan gitu. Jadi dia menghubungkan apa yang dia miliki dengan di lapangan. Sedangkan menurut Tajul Arifin Sulaiman tahun 2009 dikatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah mempunyai 3 komponen. Apa saja? Yaitu kemampuan berpikir, kebiasaan berpikir, dan juga metakognitif. Ya, pengetahuan di balik apa yang kita bicarakan. Nah, ini saja ada empat ahli yang kita coba rujuk ya, yang hampir sama intinya, tapi intinya memang sama-sama beda nasi saja. Yang poin pentingnya adalah agar anak itu ketika bisa mencapai kepada berpikir tingkat tinggi itu dia punya kemampuan untuk dilakukan di lapangan nanti ketika dia sudah beres sekolah gitu. Oke, yang terakhir iya Pak? Waktu 15 menit lagi. Kita nanti diskusi. Oke, saya simpulkan saja kalau begitu. Baik. Oke, untuk metakognitif itu adalah kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya
sendiri, baik tentang apa yang diketahui maupun apa yang akan lakukan. Saya pikir ini kalau metakognitif tidak usah disampaikan lebih luas lagi lah, ya. Jadi artinya sesuatu yang harus dilakukan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa manfaatnya di belakang ini. Meta kan di belakang. Terakhir, apalagi ini masih muter. Nah, juga sama, nggak usah dibahas lagi. Kita langsung ke sini. Nah, 3 kategori HOTS ya. Jadi ada 3 poin. Pertama, dalam HOTS itu ada 3 poin. Pertama, transfer pengetahuan. Kedua, dia berpikir kritis. Dan ketiga, pemecahan masalah. Poinnya di situ aja Pak ya. Jadi dalam HOTS itu harus ada 3 poin. Transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Kita percepat saja. Kemudian KD kategori HOT, LOT, dan HOT. KD memuat kemampuan proses berpikir tingkat rendah atau LOT dan tinggi serta muatan pembelajaran materi pokok. Sedangkan KD dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran dan pengalaman belajar pada mata pelajaran sesuai dengan KI-nya. Oke. Kemudian tingkatan berpikir di mana dimensi proses berpikirnya. Ya masih ingat kan dengan C1, C2, C3 kalau kita bikin soal, ya C1 itu mengingat. Contohnya mengenali, mengingat, identifikasikan. Ya. Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam sungai. Itu mengingat. Memahami. Kata biasanya menafsirkan, memberi contoh, meringkas. Nah, contoh, buatlah anak-anak, buatlah kalimat ataupun katakannya dengan tadi menafsirkan, memberi contoh ya. Saya waktu terbatas. Menerapkan, C3, menjalankan, mengimplementasikan, merespon. Menganalisis, menguraikan, mengevaluasi, memeriksa, mengkritik. Nah, dari mulai C4, C5, C6 itu yang dimaksud dengan foto di 4, 5, 6 ini ya. Yang 1, 2, 3 itu yang lotnya itu ya, yang lower itu. Saya percepat aja supaya nanti kan ini bisa dibaca lagi Pak di ruangan saya kirim kan. Tingkatan dimensi pengetahuan. Ya, ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif. Ya. Faktual apa? Tentang terminologi, tentang daftar identifikasi, bagian detail, unsur-unsur, misalnya kosakata dan sebagainya lah. Kalau konseptual itu tentang kategori dan klasifikasi tentang prinsip ya, dan generalisasi. Sedangkan prosedural ya tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu. Jadi tata caranya aturan itu prosedural. Ada istilah SOP, standar operasi prosedur. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang diikuti, tidak bisa loncat gitu. Kalau metakognitif adalah pengetahuan strategis tentang strategi kognitif tentang diri sendiri. Misalnya, pengetahuan membuat garis besar pengetahuan tentang tipe tes yang bisa digunakan oleh guru. Pengetahuan tentang tuntutan kognitif dan tugas-tugas yang berbeda. Sedangkan yang terakhir ini ada yang tadi itu langkah-langkah pembelajaran yang dapat ditempuh untuk mengembangkan berpikir tingkat tinggi, menentukan, mengajarkan, mempraktekkan, menelaah, dan mempraktekkan. Jadi harus dipraktekkan. Kemudian kriteria penilaian HOT itu memfokuskan pada pertanyaan, jadi harus ada pertanyaan. Ya. Menganalisis argumennya apa, dan yang ketiga mempertimbangkan yang dapat dipercaya. Kemudian kriteria penilaian HOT-nya ya tadi mempertimbangkan ada 11 ya, menilai dan sebagainya. Saya percepat aja karena waktu tadi kita ingin diskusi. Jadi langkah-langkah analisis muatan KD ya. Ini pertama ada mapel pendidikan agar berarti ini urutannya seperti ini ya. Mapel seperti ini ada KI 1, KI 2, KI 3. Silakan Bapaklah baca seperti ini. Yang merupakan ini adalah langkah-langkah dalam memuat sebuah KIKD. Kemudian tahapan analisis KD. Nah, tadi ya KD spiritual ya adalah tadi tahap menganalisis muatan KD spiritual hingga mengembangkan IPK-nya. Ya. Indeks tadi ya indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke tahapan untuk yang sosialnya. Tahapan menganalisis muatan KD sosial hingga mengembangkan IPK-nya.
Tadi kan mengintegrasikan tingkatan sikap pada KD, menentukan kata kerja sikap sosial, dan menentukan kriteria sikap sosial. Kemudian teruskan lagi tahapan dari analisis KD, ya tadi pengetahuannya. Tahapan untuk kata KD tadi menginterpretasikan, kata kerja. Jadi ini betul di KD itu kata-kata kerja operasional Pak ya. Di kata-kata kerja operasional terukur untuk membuat IPK-nya nanti. Kemudian analisis muatan materi pokok ya. Tahapan menganalisis muatan materi pokok. Apa aja ya? Menginterpretasikan muatan materi pokok, memuat dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metodologi. Ini adalah analisis bagaimana muatan materi pokoknya. Kemudian tahapan analisis KD ya. Tahapan menganalisis muatan KD, keterampilan menginterpretasikan kategori keterampilan tersebut termasuk keterampilan abstrak dan konkret. Jadi ada yang abstrak, ada konkret. Kemudian menginterpretasikan kata kerja keterampilan berdasarkan hasil interpretasi. Ya. Nah, katanya nanti terlampir ya, bisa dilihat kata kerja operasionalnya. Nah, disimpulkan bahwa untuk sikap itu adalah pengetahuan ditambah keterampilan. Jadi kalau anak itu kita inginkan punya sikap yang baik, maka pengetahuannya kita penuhi dan keterampilan kita ajarkan, maka akan berubah sikap anak itu. Setelah dia tahu, ya contoh sekarang lagi pandemi kan, kenapa sih Pak harus dengan 3M, pakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, itu adalah sikap yang kita harapkan kepada anak dalam masa pandemi ini ketika nanti masuk sekolah, diberi edukasi pengetahuan dan dilajikan bagaimana cara memasang masker yang benar. Itu adalah keterampilan, ya, pengetahuan, sikap. Kemudian pengembangan IPK. Nah, di sini pengembangan IPK nih Pak. Jadi dalam pengembangan IPK itu Bapak Ibu bisa kita lihat petanya ya. Pertama, mencermati kalimat setelah kata kerja. Pada KD pengetahuan, bagian ini merupakan dimensi pengetahuan. Dengan demikian, KD dan KI 3-nya memuat ya, kemampuan berpikir dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu nanti dalam membuat IPK-nya, mana yang metakognitif, mana yang prosedural, mana yang konseptual, mana yang faktual. Ya. Kemudian kita analisis di peta ini. Ada yang mengingat, ada yang memahami, ada yang menerapkan. Itu lihat di kata-kata kerjanya. Nah, apa yang mengingat? Dicontoh di Bapak bisa baca nanti. Untuk mencapai kemampuan menganalisis terhadap pengetahuan konseptual pada IPK yang dimaksud dengan dijembataninya dengan mengembangkan IPK sebelum level tersebut. Misalnya, kemampuan mengingat, memahami, menerapkan terhadap pengetahuan ya faktual itu. Jadi yang C1, C2, C3 itu sudah ada kata-kata kuncinya, kata-kata kerjanya yang Bapak Ibu tinggal memindahkan saja. Saya akan sampaikan semuanya, nanti bisa dibaca. Kemudian apalagi hubungan muatan SKL, KI, dan KD. Kalau dihubung-hubungkan seperti ini, maka bagannya seperti ini. Ya. Ini hurufnya kecil sekali. Nah, ini ranah sikap, ya, ini ranah pengetahuan. Ya. Sehingga Bapak Ibu dari peta ini bisa melihat bagaimana IPK itu akan muncul. Ininya. Kemudian saya percepat aja Pak ya, karena cukup banyak ini. Saya khawatir nanti dialognya tidak nyambung ini. Nah, peta-peta ini sengaja saya coba munculkan bagaimana tahapan untuk yang prosedural dan menengah, maka ya di sinilah tempat untuk membuat tahapan IPK-nya. Kemudian ya kita simpulkan saja karena waktu 5 menit lagi katanya tadi. Nah, yang terakhir itu menyajikan karya mengenai gerak. Contoh ya, ini contoh aja nih. Di KD 4.8 menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai sumber informasi. Nah, bagaimana menjabarkan dari ini ya, dari sini. Saya ulangi. Sini ini. Nah, dari contoh yang ini saja, dari 4.81 ini meniru karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai sumber informasi. Kemudian kedua, idenya merancang karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi,
pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai sumber informasi. Yang poin tiganya menyajikan hasil. Ya. Pertama, satu meniru, dua merancang, tiga menyajikan. Nah, gitu. Menyajikan hasil kajian mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak. Ini contoh saja dari sebuah KD, bagaimana kita menjabarkan ya dari yang kecil dulu sampai berpikir gitu. Nah, mungkin itu ya Pak Agus. Mohon maaf terlalu cepat dan tidak sistematis. Terima kasih karena ini waktu juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dipahami. Kalaupun tidak jelas mohon maaf, dan nanti ini materi bisa di-share di grup Pak. Agus nanti bisa di-share ya. Iya Pak. Baca ulang karena kita ada waktu sampai tanggal 28 ya. Betul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih Pak Idin atas pemaparan materinya. Kita langsung saja untuk sesi tanya jawab. Silakan aja Bapak Ibu hebat untuk langsung membuka atau raise hand terlebih dahulu supaya tertib, nanti langsung membuka speakernya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan. Ada berapa orang Pak? Ada 7 orang ya? 10, ya 8 orang ya. 7 orang. Betul. Dari Siap. Pak Hamzah. Ya, mangga Pak, silakan Pak Hamzah. Hamzah. Ya, makasih Pak Didin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. saya perkenalkan diri dulu Pak ya. Saya ini sebenarnya bukan lagi guru geografi. Saya sekarang jabatannya adalah sama dengan Pak Anu, jadi seorang pengawas madrasah. Alhamdulillah Pak. Ketemu Sudah ya, setahun lalu, dua tahun lalu diangkat jadi pengawas madrasah tingkat madrasah. Di mana Pak? Kota? Di Lutara Pak, di Masamba yang kemarin kena dampak banjir bandang. Yang bulan Juli kemarin ya, bulan Juli ya. Di Lutara, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, Kabupaten Lutara yang kemarin ada banjir bandang besar di Masamba ya. Oke, ya. Salam silaturahmi Pak Hamzah. Ya, sama-sama Pak. Pertama yang saya ingin sampaikan, bisa nanti di-share Pak ya ini materinya. Siap. Ya, karena tadi yang seharusnya yang dijelaskan itu adalah terkait dengan bagaimana melakukan analisis SKL, KIKD dan menjadi sebuah IPK. Ya, tapi tadi itu lebih banyak terkait dengan regulasi dan pembelajaran host ya. Kedua, sesuai dengan apa yang diharapkan Menteri Pendidikan bahwa merdeka belajar, salah satu yang menjadi beban guru itu adalah terlalu banyaknya administrasi guru yang harus dibuat. Nah, ini juga menjadi satu keluhan guru-guru di madrasah. Kalau tadi dihitung-hitung itu jumlah administrasi yang harus dibuat oleh guru adalah sebanyak sekitar 18 komponen Pak ya. Komponen. Iya Pak, betul Pak. Ya, nah itu kan banyak guru juga yang sangat mengeluhkan itu karena tersita waktunya hanya untuk membuat analisis SKL, kalau ada pemataan KD, sampai ada penyusunan indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang dilakukan penyederhanaan hanya ada pada RPP saja. Nah, betul Pak. Saja. Nah, ini barangkali yang menjadi satu keluhan, ya. Nah, sehingga di pembinaan saya juga, saya tidak terlalu menekankan bahwa administrasi itu harus ada keseluruhan. Ya, karena banyaknya faktor yang menyebabkan guru-guru tidak sanggup untuk memenuhi semua. Iya, betul. Dan yang ingin saya sampaikan di sini Pak, ini barangkali perlu penjelasan Pak narasumber terkait dengan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, yang ini kan terkait dengan materi pelajaran geografi. Barangkali bisa diberikan penjelasan tentang
mana-mana materi yang termasuk terkait dengan tahapan yang termasuk faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, jadi materi geografi yang mana saja yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, itu yang barangkali kita bisa berikan penjelasan materi-materi geografi itu. Barangkali itu saya dulu Pak Didin, Pak Agus. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi saja Pak Din. Oh, baik. Terima kasih Pak Hamzah. Salam silaturahim ya. Kami dari Bandung kita bisa bertemu di lewat dunia maya ini. Bapak dari Sulawesi Pak ya. Oke. Iya, Selatan. Sulawesi Selatan ya. Oke. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, memang selama ini kita memang diakui lah bahwa beban belajar itu beban guru itu diadresasi begitu berat ya, sehingga adanya istilah Merdeka Belajar, di mana istilah yang muncul kan RPP 1 lembar ya. Meskipun kalau baca buku sakunya, buku pitanya bukan RPP 1 lembar, tapi RPP yang disederhanakan, itu kalimat yang benar. Nah, kadang-kadang kita memaksakan diri membuat RPP-nya 1 lembar sehingga harus diaplikasikan. Tidak harus sebenarnya ya, itu yang pertama. Yang kedua, kaitan pertanyaan Bapak mengenai tadi faktual, metakognitif untuk bidang studi geografi ya. Memang geografi ini di awal kurikulum 2013 ya sudah hanya difokuskan di kelompok IPS. Padahal kalau di KBK-nya 2004, Bapak masih ingat mungkin ya, geografi itu ada di IPA dan IPS Pak ya. IPA ada, saya masih ingat mengajar di IPA itu ada di kelas IPA. Sekarang hanya di IPS saja. Bahkan ada waktu geografi masuk IPA. Ya itu sedang dibahas juga Pak. Tapi nggak tahu lah. Kita sebagai guru di lapangan mau di IPA mau di IPS sama aja kan materi itu juga Pak ya. Itu yang memang wacana yang memang sudah lama lah. Mau di IPA mau di IPS kita mau ngajar aja di lapangan seperti itu. Nah, bagi kita sebagai guru atau Bapak sebagai pengawas, memang konsep-konsep geografi ini, itu yang 10 konsep esensial itu ya, dari lokasi, peta, dan sebagainya itu harus sampai disampaikan kepada peserta didik kita ini dikuasai benar. 10 konsep esensial geografi. Nah, memang kebetulan saya tidak bisa memberikan contoh, tapi insya Allah nanti di grup WA akan saya kirim Pak beberapa contohnya ya. Tentang terkait mata-mata pelajaran yang memang ada hubungannya. Apalagi kan setelah revisi KIK itu ada mata pelajaran yang dirubah. Contoh untuk dulu mata pelajaran materi tentang peta itu ada di kelas 10, lalu pindah ke kelas 12 Pak ya. Masih ingat kan? SIG, informasi geografis ya. Inderaja itu kan berkali-kali berubah bongkar pasang Pak ya, masih ingat Pak ya. Nah, begini Pak, kalau saya dulu masih saya mengajar geografi itu memang 50% saya di kelas, 50% saya di lapangan. Contoh, untuk mengajarkan peta, saya 3 jam ya, kelas 2 itu. Saya hanya teori saja satu pertemuan, selebihnya kita langsung praktek. Ya. Itu lebih lebih mengena, karena pengetahuan yang dipraktekkan itu akan nempel ke anak. Jadi kita belajar bagaimana yang paling sederhana mengukur luas sekolah. Jadi anak saya suruh keluar, dibagi kelompok kecil, itu bagian dari tadi metakognitif, bagaimana pengetahuan yang kita miliki tentang peta ini, kita praktekkan di lapangan. Anak mampu mengukur dengan tepat sudut-sudut ruangan, pakai kompas bidik aja yang mudah ya, kompas pramuka lah istilahnya ya. Dengan sudut azimut kita ajarkan, karena pernah belajar juga itu, sehingga anak punya kemampuan. Nah, terputus nih. Terputus. Membuat peta sekolah yang sederhana disebut. Terputus lagi Pak Agus. Betul nih. Kayaknya di Bandung masih ini sinyalnya gangguan nih. Hujan nggak di Bandung? Hujan. Kalau saya di Garut Pak. Pak Didin di Bandung ya? Saya di Bandung. Ya. 2 jam lah dari Garut ke Bandung. Di sana hujan Pak, Sulawesi. Sulawesi Selatan terutama utara ini intensitas hujan tinggi. Oh gitu ya. Kemarin itu sore sampai ke malam hujan terus. Oke, iya.
Ini Pak Nindi ini kasihan nih. Kita coba hubungi di telepon dulu. Halo? Ya, oke, sudah. Ya, muncul. Saya bikin Terlempar. internet atau Zoom-nya nih? Nggak tahu lah. Jaringan kayaknya, Pak. Oh, jaringan. Heeh. Saya lagi senang-senang. Ini Bapak nih. Saya teruskan Pak ya. Tadi. Mangga. Jadi gini Pak, saya dalam praktek anak itu 50% saya sering di lapangan Pak. Ya. Jadi saya kerja dengan pembina pramuka mempraktekkan ketika kegiatan keluar kita bisa mencari peta-peta itu di badan geologi Pak ya, peta topografi, peta ketinggian. Masih ingat Pak ya? Ya. Langsung praktekkan dengan pembina pramuka Pak, sendiri juga agak repot. Itu langsung anak mampu menentukan titik koordinat di mana di triangulasi itu, ya. Nah itu lebih bermakna Pak daripada kalau saya selama di 8 kelas, ya. Dan anak-anak ketika dua lulus dia ada yang kuliah di ataupun ada yang kerja di desa, dia disuruh mengukur untuk bikin semacam sarik ya, jadi mampu dia membuat sebuah peta sederhana dengan menggunakan azimut gitu ya. Contoh praktek bagaimana memanfaatkan ilmu geografi di lapangan. Yang ini merupakan yang sangat sederhana. Memang tidak semua guru Pak mampu. Kami pun di MGMP sering kegiatan-kegiatan bagaimana cara menggunakan kompas bidik membuat peta sederhana. Itu sering tuh. Nah, untuk materi yang agak berat kayak inderaja, pengindaan jarak jauh, itu kan berat ya, kita punya lab komputer ya. Tapi sekarang Pak, tahun 2010 sini dengan adanya Google Map, saya suka menyuruh anak-anak tolong kamu tugaskan mencari titik koordinat rumah kamu. Kan pakai HP Android sekarang lebih mudah. Zaman dulu nggak ada HP Android, zaman dulu saya ngajar itu. Anak sudah tahu titik koordinat lintangnya, latitude, itu seperti itu. Ya, jadi anak sudah bisa gunakan. Kemudian kita jelaskan bahwa sekarang anak-anak kalau ingin barang ataupun aplikasi map seperti Gojek, itu kan menggunakan aplikasi geografi dengan menggunakan map. Ya, itu contoh bukti nyata bahwa kita sekarang hidup di zaman ini bisa menentukan titik koordinat begitu tepat. Nah, memang harus sampai menerangkan kepada anak poin-poin penting bagaimana agar aplikasi di lapangan itu ada ilmunya di geografi ini. Contoh aja yang pertama Pak ya, bagaimana bisa dihilangkan peta yang menggunakan sederhana menjadi aplikasi dalam bentuk di aplikasi Android tentunya gitu. Nah, yang lainnya mungkin pengalaman juga yang pernah saya lakukan di lapangan, praktek membuat gunung berapi, masih ingat Pak ya? Kita gunakan yang sederhana lah, bikin bagaimana gunung api meletus. Ini anak SMP MT juga ada ya, yang latih dengan menggunakan soda api kan, dengan pewarna, lalu yang menggunakan ini salah satu bentuk bagaimana anak diajarkan kepada praktek di lapangan agar bentuk bagaimana proses terjadinya gunung api itu dengan miniatur yang sangat sederhana seperti itu. Dan kemudian juga memang belajar geografi harus betul-betul update informasi. Kita harus tahu. Tadi kata Bapak kan ada kejadian di Luwu banjir di Aceh tahun 2004, masih ingat kan, gempa tsunami itulah. Kita sering mengoleksi film-film itu. Jadi ketika saya mengajarkan tentang tsunami saya filmkan dulu nih. Kan di dalam 5M saintifik itu harus mengamati. Nah, mengamati kan tidak seharusnya membaca kan, jadi mengamati gambar, kalender ataupun film. Nah, itu insya Allah beberapa film kami punya, Bapak bisa share nantilah untuk pengetahuan. Saya pun ketika ngajar pembinaan salah satunya suka mengasihkan hal itu. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi Pak pada anak, karena lebih update lah informasi seperti itu. Terakhir, putus lagi. Iya. Oke. Bapak Ibu, supaya silaturahmi ini enak, itu bisa nggak videonya kita nyalakan? Karena kita 9 orang nih. oh iya betul. Ibu Sarah, Bu Yani, Bu Leni, Bu Anik, Bu Umi, 9 orang nih. Kita sangat bagus di pertemuan kita nih. Ini kelas yang istimewa. Ya, Bu Sarah tolong dibuka kameranya atau fotonya. Bu Leni, sambil kenalan juga nih Bu Leni dari mana, Bu Anik dari mana,
supaya kita semakin ini nih. Pas. Bu Yani bisa videonya diaktifkan, Ibu Sarah, Teh Umi mungkin. Teh Umi kebetulan ini Pak Din lagi ada ini nih, ada Sibuk ya. Ya, panitia, apa? Pak Hasbi, Bu Anik, mangga. Ada pertanyaan lagi, dipersilakan, atau Pak Hamzah mungkin bisa berbagi buat kami lagi. Kebetulan saya ini penanggung jawabnya rumah mata pelajaran biologi saya itu. Tapi diberikan amanah panitia untuk mendampingi Pak Dindin nih. Iya. Ya saya kurang paham nih kalau materi geografi, mohon maaf. Silakan ke yang lain, ibu-ibu. Silakan. Ini ibu-ibu, ibunya ada berapa? Ada 5 orang nih. Bapaknya ada 4. Silakan yang lainnya, Bu Yani, Bu Sarah, Bu Anik, Bu Leni, atau Pak Hasbi yang ingin berbagi atau ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada Pak Didin sebagai narasumber. Minimal pengalaman ngajarnya aja Pak. Bagaimana di lapangan gitu ya. Atau silakan Ibu Sarah, Bu Yeni. Betul. Karena kita fokus ke pembuatan bahan ajar Pak Din ya. Nah, yang ke penugasan mungkin ada hal yang mau dikuatkan kembali Pak Din dalam penugasan nanti kita untuk peserta ini. Ya baik, sesuai permintaan panitia Pak Hamzah, Bu Yani, Bu Sarah, Bu Leni, Bu Anik dan Pak Hasbi ya. Sesuai dengan yang di-share di grup Pak Agus ya, ada di situ bahwa Bapak Ibu diharapkan minimal ini, kalau sebenarnya sedikit sekali sih, kita ingin Bapak Ibu membuat sebuah RPP, tapi jangan sama kadenya gitu ya. Bapak dengan ini kelas 12, Ibu ini dengan kelas 10, ini kelas 10. Jadi silakan kadenya berbeda ya. Untuk apa? Untuk agar nanti setelah akhir Pak kita punya produk. Meskipun nggak utuh lah ini. Ya kalau oleh si orang agak berat karena materi itu luas sekali ya. Tapi minimal dari kelas 12 Bapak ambil satu misalnya untuk yang kelas itu mengenai keruangan desa dan kota, mengenai misalnya interaksi, mengenai negara berkembang. Silakanlah pilih. Ini Pak Hanja nanti ambil kelas 12 ya. Bu Yeni tolong memikirkan dibuka aja Pak Agus supaya ada soalnya. Atau kita ini menyebutkan kita bikin list di WA, jadi daftar misalnya Pak Hamzah atau yang lainnya mau bikin yang mana, jadi jangan sampai ada yang sama. Soalnya untuk kantong tugas oleh panitia inti sudah dibuatkan Pak Din. Oh iya. Ya, jadi nanti kan nggak tahu lewat Google Classroom atau apa, tapi nanti kita nunggu informasi dari panitia inti. Intinya kita sekarang di grup pakai list aja sesuai dengan informasi dari Pak Didin barusan. Jadi siapa saja yang mengambil KD-KD tertentu pada bidang geografi itu. Ya, kita kan ada 13 orang ya kalau tidak salah di grup itu. Betul. Nah, dibagi 3 aja Pak. 17 ya? 15 orang kalau nggak salah, 15 orang. Bagi 3 aja ya Pak. Oh, bagi 3. 5, kelas 11 5, kelas 5 gitu. Oh gitu. Nah, nanti kita coba di list di WA aja ya. Pahamnya gimana gitu ya? Kita untuk tugas mempermudah. Ya, boleh. Tugas kelompok ya. Kelompok Pak. Tugas kelompok. Pak, jadi bisa dibagi syarat silabusnya yang geografi untuk yang terbaru. Ada nggak silabus yang terbaru? Enggak Pak, tetap. Ya yang kemarin kan ada silabus beberapa kolom kan. Sekarang yang keluar itu ada tinggal 3 kolom. 3 kolom ya. Ya nanti di-share di grup Pak, insya Allah. Kalau nah ini yang juga barangkali perlu dijelaskan cara mengembangkan silabus itu. Kalau saya menjelaskan ke guru-guru bahwa pengembangan silabus, pemerintah sudah menyiapkan silabus dan 3 kolom itu, kompetensi dasar, materi dengan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian untuk pengembangan silabusnya itu harus dikembangkan lagi dengan memasukkan apa indikatornya, IPK-nya, kemudian media ataupun model pembelajaran yang digunakan, bahan dan sumber, sampai pada alokasi waktu dan asesmennya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan. Saya minta pencerahannya Pak, apa modelnya seperti itu. Karena yang namanya pengembangan silabus itu kan untuk menyusun RPP kan berdasarkan silabus. Betul. Makanya kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa
karena sudah ada dikembangkan di silabus, maka dalam penyusunan RPP itu kita tidak perlu lagi memasukkan bukan tidak perlu, walaupun itu hanya penunjang, karena 3 komponen yang inti yang ada di RPP, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sehingga untuk memasukkan model pembelajaran, metode, media, bahan, alat, ataupun KIKD-nya, itu kan semua ada di silabus. Jadi saya menyampaikan bahwa karena sudah ada penjelasan bahwa cukup 3 komponen, nah itu RPP-nya itu saja yang kita masukkan, karena yang lain itu sudah ada di silabus. Makanya guru harus melakukan pengembangan silabus dengan cara membuat tambahan kolom-kolom di silabusnya, yang bukan hanya mengikuti silabus yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tiga komponen itu. Ya, bagaimana Pak? Iya, baik, apa yang Pak Hamzah katakan benar Pak, bahwa sekarang dengan silabus yang memang hanya 3 kolom sederhana itu memang hanya 3 poin tadi yang Bapak sampaikan, betul. Jadi untuk metode pengajaran tuh ada di RPP kan, dijelaskannya indikatornya. Nah, jadi 3 poin tadi sampai hanya penilaian atau asesmen istilah sekarang itu ya, seperti itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan benar, sama dengan apa yang saya sampaikan kepada guru pun sama, kalimat seperti itu. Nah, nanti mungkin contoh-contohnya akan saya coba buka laptop dulu. Bisa dulu ya. Nanti insya Allah kita Agus sampai tanggal 28 ya tugasnya. Betul ya? Ya. Jadi ada waktu 3-4 hari ke depan ya. Mungkin hari ini, tugas hari ini Pak Agus kita bikin list dulu aja. Bapak ambil KD apa, nanti saya baca dulu. Nanti kalau yang sama suruh dipindah ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti menuangkan ya bentuk silabusnya yang 3 kolom itu dari tadi ya, Mendikbud 20, 21, dan 23 itu, seperti itu. Nah, nanti kita coba akan telaah hasilnya, mau di Google Class boleh, di WA juga nggak apa-apa lah, saya akan saya baca sama-sama lah dengan oleh Bapak juga diperiksa untuk mencari yang terbaik, bukan yang sempurna susah ya, tapi yang terbaik menurut kita ya, terbaik menurut versi kita gitu ya, dari bahan bacaan yang telah kita sama-sama ketahui. Termasuk bagaimana bikin RPP yang sederhana seperti ada buku sakunya kan, buku saku untuk bikin RPP yang sederhana seperti itu. Nah, adapun nanti hasilnya lebih bagus ya, alhamdulillah lah lebih itu. Itu saja mungkin poin-poinnya Pak Agus. Seperti itu. Ini kebetulan ada Pak Maskur, mungkin ada hal yang mau diutarakan pada kegiatan hari ini. Mangga Pak Maskur dulu. Mangga Pak Maskur, silakan. Monggo. Masih termut ya, Kak. Ini saya dari kelas kimia, ini kok geografi ya? Oh iya, ini kelas geografi Pak. Dia mau ngomong ruangan ya, sulit ya? Kimia sulit masuk tadi. Oh iya. Nggak Apa-apa Pak. Nanti materinya di-share Pak, ada rekamannya nanti Pak, rekamannya dan juga PPT-nya kita share nanti. Siap. Oke Pak, ada yang lain mungkin? Bu Yani, Bu Sarah, Bu Leni, sama Pak Asli. Tolong dibuka kameranya gitu, ingin lihat. Kami mohon bersama dulu. Diaktifkan. Kita mau kelompok ini harus kenal ini. Iya betul. Kalau tidak. Betul. Jangan-jangan orangnya nggak ada. Coba mic-nya buka, bersuara nggak itu? Dihatikan seperti itu. Kita nggak ngisi absen ya Pak ya, lupa ya. Nah ini Bu Sarah nih. Ya. Bu Sarah dari mana? Saya dari Ciamis, Pak. Dari mana Bu Sarah? Dari Ciamis. Ciamis. Dah. MA Bu? Iya, dari MA sama dia. Oke, alhamdulillah. Ciamis ya. Dari Ciamis. Oke. Mungkin ada yang mau diutarakan Bu Sarah mengenai terutama tugas yang akan kita kerjakan bersama nih? Cukup sih, karena kan dibagi kelompok ya Pak ya. Oke. Ya, jadi mungkin nanti bisa diskusi di grup chat aja. Oke. Jadi nanti mungkin oleh Bapak narasumber akan dibagikan listnya untuk supaya tidak sama gitu Pak ya, Pak Din? Iya. Jadi kita harus berbeda-beda agar nanti pengayaannya kita cukup banyak gitu. Oke. Laptopku kena saya. Halo? Bu Ani, Bu Leni, videonya bisa diaktifkan?
Ya. Lagi masak ini, Pak. Oh, lagi masak. Oh, lagi masak. Ya, nggak apa-apa lah. Ibu-ibu kan wajar masak buat suami. Ya. Sudah tak aktif. Oke, dari mana Bu Anik? Mohon maaf. Dari SMA 1 Tunjungan Blora, Jawa Tengah. Malah. Salam silaturahmi Bu Anik. Oke. Monggo Bu, ada yang sampaikan Terima Bu? kasih. Ada yang mau disampaikan Bu Anik mengenai kegiatan kita nih untuk Aja. Oke, nanti di WA kita ini aja interaktif Bu ya. Ini keterbatasan, kalau itu mungkin keterbatasan dari kami. Oke, monggo Bu, mau diterusin monggo sambil nerusin. Bu Yani belum ya? Boleh. Ya, Boleh. Bisa di videonya bisa ditampilkan. Ini Bapak narasumber ingin melihat katanya. Wajahnya. Aduh, mohon maaf, nggak bisa. Oh gitu. Belum, nggak apa-apa lah, jangan. Iya. Oke, ya. Pak Didin, Siap. mungkin ada close statement yang akan disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan ini. Kita nanti akan terus berkomunikasi di grup WA aja dulu sambil menunggu kantung tugas yang dibagikan oleh panitia inti Pak Din. Mangga, silakan. Baik, Bapak sekalian, Pak Agus dan Pak Hamzah, Bu Sarah, Bu Yeni, Teh Umi, Mbak Anik, Bu Leni, dan juga Pak Hasbi, dan tadi Pak Maskur ya. Intinya hari ini kita sudah belajar bersama lah. Kita bukan menggurui, kita belajar bersama bagaimana kita membuat sebuah produk hasil karya sendiri, yakni perangkat pembelajaran. Memang ideanya kita ingin 18 poin, tapi tidak mungkin semua. Tapi satu catatan, Bapak Ibu, kemarin materi yang dari Pak Gus Lutfia, Bapak Ibu dengar, itu yang dia punya aplikasi, saya sudah share di grup WA, itu bisa digunakan Pak, membantu membuat perangkat pembelajaran. Dari mulai kalender akademik, ya, sampai ke KKM. Ada 8 macam itu, Pak Agus, ya, udah bagus sekali itu. Silakan, saya udah coba buka, itu bisa diedit nama sekolahnya, ya, KIK-nya bisa dirubah dengan materi yang geografi, ya, itu sedang yang jangan dirubah itu rumusnya, yang diatur jangan dirubah rumusnya itu, karena dia udah ngeling ke kolom 1, kolomnya udah. Jadi Bapak hanya merubah di KIK-nya saja, dirubah itu kan mata pelajaran fikih, rubah ke geografi. Kalau yang namanya hari efektifnya hampir sama lah, setahun itu hampir sama kayak. Hanya yang bedakan itu ketika libur-libur lokal. Libur lokal itu yang pilkada itu kan beda-beda tiap kota. Kalau libur kan sama ya, libur lebaran sama lah gitu ya. Tolong dijadikan bahan untuk membantu kita mempercepat ya. Itu hanya saya tetap yang manualnya, yang kita akan bikin manual kan ini harus kita tahu juga bagaimana cara bikinnya ya. Itu yang poin pertanyaan. Setelah itu ya kita sama-sama selama seminggu ke depan kita akan di web CA apa. Tapi kalau seandainya perlu zoom lagi Pak Agus, kita pas sih ya 2 hari ke depan lah, 3 hari ke depan sebelum kita penutupan ada kayak gini lagi untuk evaluasi, bahkan kalau perlu hasil karya ibu ditayangkan di sini gitu Pak ya. Bagus ya, jadi hasil karya ibu ditayangkan di share lah biar 1-5 menit bicara seorang orang. Cukuplah, ini kan hanya 13 orang, bisa seorang orang bisa bicara semua gitu pengalamannya. Termasuk saya ingin tahu juga pengalaman Bapak Ibu ngajar di SMA-nya seperti apa gitu ya. Untuk materi ini seperti apa. Nah, kita bisa saling melengkapi lah. Bukan berarti saya lebih tahu, tidak. Tapi kita sama-sama ingin berbagi saja. Mungkin itu Pak Agus sebagai closing-nya, dan insya Allah kita tetap bertemu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak kepada narasumber Pak Didin yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita follow up di WA Group ya. Nanti informasi update akan kita secepatnya share. Kami juga lagi menunggu informasi dari panitia inti untuk dibagikan informasi selanjutnya. Karena untuk hari-hari berikutnya kita pendampingan, Pak Didin ya, kita pendampingan. Atau mungkin nanti setelah seandainya diperlukan kita ada Zoom meeting atau apapun, kita diskusikan di grup saja. Untuk itu terima kasih banyak sekali lagi Pak Hamzah, Bu Sarah, Bu Leni, Bu Yani, Bu Anik, juga Pak narasumber, semua yang berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan
apa yang kita rencanakan dari awal sampai akhir ini diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilafannya Bapak narasumber. Abi ngamanuna di lepat. Nanti kita ketemu lagi di grup WA. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Mohon izin persiapan jam 1 ya. Siap, Mangga Pak. Silakan Ibu Bapak boleh meninggalkan roomnya.